Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi gimana Bang? Kita kali ini dari kelompok 2 kelas public speaking kedatangan narasumber. Halo Kak. Halo guys. Halo Kak. Oke, mungkin Kakak bisa berkenalin nih nama Kakak, kemudian background Kakak sebagai public speaker. Oke. Jadi kenalin, nama aku Astrid Disa Putri. Kalian semuanya bisa panggil aku Nana. Jadi aku emang suka bergerak di bidang public speaker, kayak MC acara atau MC juga. Mungkin kita Kami ada beberapa pertanyaan ya untuk kakaknya. Yang pertama itu cara kakak untuk menganalisa audiens tuh gimana sih pas lagi public speaking tuh Kak? Wow, oke. Jadi cara aku buat menganalisa audiensku saat aku lagi ngisi acara di depan, itu aku lihat dulu nih, dia tuh masih anak-anak, udah remaja, atau orang tua. Jadi kalau misal anak-anak itu kan kita butuh pendekatan yang lebih serius, kayak kita harus asik sama anak-anak itu biar kita bisa ngambil hatinya. Terus kalau remaja itu kan kita udah pasti satu humor lah ya, kita masih bisa apa ya, kayak seneng-seneng gitu, kayak yaudah gini aja, kayak ngobrol kita biasa gini. Tapi kalau orang tua kita harus lebih kayak formal dikit, kayak kita harus lebih sopan. Kalau kemudian kakaknya kan emang udah basicnya public speaker kan, terus kayak mungkin juga diundang ke acara-acara, kegiatan-kegiatan yang mungkin berkaitan dengan public speaker. Nah, ketika kakak diundang gitu, gimana sih cara kakak menentukan tema, kemudian menyiapkan bahan materi? Jadi untuk tema dan bahan materi sebenarnya, kalau tema biasanya kan udah ditentuin ya dari sana. Kalau misal aku emang disuruh ngisi acara. Cuman kalau misal emang dari organisasi aku buat kayak ayo kita ngisi acara di SMP atau di yayasan gitu. Itu biasanya baru kita cari tema sendiri. Tapi kalau udah dicariin dari sananya, itu biasanya kayak kamu ngisi dengan tema ini ya, udah aku tinggal cari materinya. Terus abis itu kalau untuk bahan materinya tuh biasanya itu aku lebih ngambil dari pengalaman aku sendiri. Pastinya Jadi setiap kayak public speaker itu kan punya metode atau teknik ya. Nah kalau kakaknya metode atau teknik yang biasa kakak pakai itu di saat public speaking tuh apa sih Kak? Oke. Jadi metodenya itu kan ada 4 ya. Ada spontan, ada yang membaca naskah, ada yang menghafal, sama ada yang membawa catatan kecil. Kalau aku lebih ke arah yang membawa catatan kecil sama yang spontan sih. Karena kalau misal kita menghafal itu kan kayak kalau misal kita tiba-tiba lupa, itu kan kita stuck kan. Aduh, ini habis ini aku mau ngomong apa lagi gitu. Tapi kan kalau kita spontan dari pikiran kita sendiri, itu kan kayak oh, kalau misal mengalir aja itu kan semuanya langsung keluar gitu. Oke, tadi kan udah teknik nih. Terus kakak kan sebagai public speaker tentunya pernah dong mengalami kendala, kayak mungkin sesuatu yang mungkin tidak direncanakan. Itu gimana sih cara kakak untuk memecahkan masalah tersebut ketika saat berbicara di depan umum? Jadi kalau misal kendala itu tuh yang paling umum dan yang paling banyak ya ditemukan itu kita lagi ngomong tapi audiens kita tuh rame sendiri, kayak kita kayak bukan ngerasa nggak dihargai sih, cuma kan kita lagi berbicara, mereka seharusnya mendengarkan. Nah caranya aku buat mengatasi masalah itu tuh aku tuh interaksi sama mereka. Jadi kalian bisa nggak nih nyimpulin apa yang udah aku bicarain tadi? Sama aku penasaran juga nih Kak, apa sih hal yang paling penting menurut kakaknya saat menjadi public speaker itu? Oke, hal yang paling penting. Hal yang paling penting sih menurut aku, kita harus ngerti materi, pengertian materi. Jadi kalau misal kita ngisi, terus habis itu kita nggak tahu materinya apa, kita cuma sekedar tahu kalau public speaking tuh ya udah kita bicara di depan umum, itu kan kayak orang-orang kan berspektif bahwa ini kakaknya jelasin apa sih, itu kok nggak masuk, kayak tong kosong gitu loh, tau nggak? Kayak gitu. Jadinya kayak kita tuh emang harus benar-benar menguasai materi biar ilmu yang kita berikan itu juga bermanfaat bagi mereka, ilmu yang kita berikan itu juga bisa ditangkap sama mereka, bukan hanya yang sekedar omong doang gitu. Kedua itu percaya diri sih. Kalau misal kita lagi ngomong di depan, terus habis itu kita nggak pede, kita malu-malu, kan yang lihat juga bosen juga kan. Benar. Sama ini, tambahin gestur tubuh. Biasanya kan kita kalau udah pede, kita harus tambah gestur tubuh biar kita bisa menarik perhatian orang gitu. Kalau misal jadi teman-teman seperti itulah ya, menjadi public speaker kita harus punya basic umum seperti yang udah disampaikan Kak Nana tadi. Nah, berhubung pertanyaan udah selesai, aku mau nanya nih buat teman-teman yang mungkin pengen kepoin platform yang sering digunakan Kak Nana, mungkin bertanya atau ya sekedar kontek-kontekan atau melihat Kak Nana kesehariannya kayak gimana, mungkin bisa ditanyakan Kak.
Oke, jadi Instagramnya apa? platform yang sering aku gunain tuh Instagram guys, karena aku lebih aktif di situ. Semua kegiatan organisasi, volunteer, semuanya MC, terus ngisi acara itu semua aku publish semua di situ. Jadi kalian bisa ke Instagram aku guys, username-nya NANNADSS. Jangan lupa dicek ya. Oke, silahkan guys kalau mau tanya-tanya atau sekedar sharing-sharing sama aku terbuka banget sama Di kalian. wawancara kita kali ini, terima kasih ya seperti yang udah selesai. Narasumber. Untuk terima kasih juga buat Kanana udah datang mau datang di sini mau menjadi narasumber kita. Thank you banget. Oke, aku juga makasih banget sama kalian udah percaya sama aku buat jadi narasumber kalian gitu. Kita udahin ya sesi Iya. wawancara ini. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah. Dah, kita muncul lagi ya guys. Muncul lagi. Tapi kita kedatangan tamu baru. Tamu baru guys. Jadi dia ini tim balik layar ya guys. Nah, jadi kita mau ngapain nih videonya? Nah, tadi mau ngobrol-ngobrol aja sih. Gimana Ya. sih kesan-kesanmu abis ngobrol-ngobrol sama Kanana tadi? Betul. Tadi berdasarkan hasil dari kita udah ngobrol bareng Kanana, ternyata komunikasi efektifnya itu ya aku tangkap ya, aku dulu nih. Ya. Ya aku tangkap itu dia orangnya humble guys. Jadi ya kalian bisa lihat kan tadi dia orangnya ceria, kemudian tidak angkuh dan arogan, of course ya guys. Terus dia juga berani mengakui kesalahan dia. Ya, terus ngaku keterbatasan diri yang udah kalian lihat tadi kan ada beberapa pertanyaan tadi itu kalau nggak salah Kanana bilang katanya kalau dia emang kemampuannya nggak sampai di situ dia memilih untuk meninggalkan atau dia lebih memilih ambil yang udah emang passionnya dan emang dia bisa guys. Itu sih dari aku. Kalau dari aku ya komunikasi efektif Kanana tadi itu clarity. Oh, kenapa tuh? Itu karena penyampaian kata-katanya tepat, Betul. gampang dimengerti, Iya. jelas banget. Bener nggak Jihan? Iya, Udah nggak? setuju. Dia di sini berarti kita tanya dia juga ya guys. Iya. Apa? Kalau kamu apa? Menurut aku tuh Kanana ini seorang yang audible karena Oh. volume suara yang tepat, terus kayak variasi intonasinya itu bagus banget. Tadi kamu dengernya kayak gitu ya? Iya. Gitu guys. Jadi itu aja sih. Itu aja dari kita ya. Iya. Kita udahin kali ya. Udah. Dadah. Dadah. Jangan lupa tim balik layar. Balik layar. Nongol dong. Nongol. Udah nggak apa-apa. Ini. Dadah. Oke, udah.